Ini adalah untuk Anda yang sudah menunggu-nunggu kira-kira informasi terpopuler apa dari cnbcindonesia.com sepanjang hari ini. Nah, ini adalah informasi yang pertama, Putin beri kado untuk Indonesia, di mana pemerintah Rusia tiba-tiba memberikan suatu hadiah bagi warga negara Indonesia, yakni berbentuk visa selama 6 bulan bagi para WNI yang hendak berkunjung ke Rusia. Hal ini dikabarkan oleh media milik pemerintah, yaitu Russia Beyond. Visa berdurasi panjang ini dapat diberikan jika WNI menunjukkan bukti akomodasi selama berada di negeri beruang putih tersebut. Bukan hanya Indonesia yang mendapat hadiah. Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin juga menyetujui pemberian visa 6 bulan ini ke beberapa negara yang tersebar dari benua Amerika, Timur Tengah, hingga negara Asia lainnya. Saat ini meskipun Rusia tengah menghadapi perundungan dari negara-negara barat yang berupa sanksi dan kebijakan isolasi lainnya karena telah menyerang wilayah Ukraina Timur secara besar-besaran sejak Februari 2022 lalu, namun pada pertengahan bulan lalu, pemerintah Rusia mengatakan bahwa kebijakan kemudahan visa akan terus diperluas hingga 70 negara. Sementara itu, Rusia juga tengah menjalin hubungan dan penjajakan perjanjian kemitraan dagang dengan 20 negara dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, informasi yang kedua datang dari dalam negeri, yakni vonis korupsi terbesar di Republik Indonesia, Mahfud angkat topi, di mana Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengapresiasi vonis hukum kepada Surya Darmadi yang merupakan tersangka dalam kasus korupsi yang disebut-sebut menjadi yang terbesar dalam sejarah Indonesia dengan nilai kerugian yang ditimbulkan mencapai 100 triliun rupiah. Kepada bos grup Duta Palma tersebut, hakim menjatuhkan vonis hukuman 15 tahun penjara. Selain vonis kurungan, hakim juga menjatuhkan hukuman berupa ganti rugi sekitar 42 triliun rupiah. Angka tersebut merupakan tuntutan ganti rugi atas kerugian negara sebesar 2,2 triliun rupiah. Kemudian tuntutan ganti rugi perekonomian akibat tindak tanduk perusahaan selama beroperasi yang nilainya mencapai 39,7 triliun rupiah. Dengan vonis tersebut, Mahfud menilai hukuman yang diberikan adalah hukuman yang setimpal. Mahfud juga mengatakan sangat hormat dengan keputusan hukum hakim kali ini, karena menurutnya tidak semua vonis hakim bisa dihormati. Pernyataan ini merujuk pada vonis yang membebaskan bos koperasi simpan pinjam Indosuria. Ya, kalau tadi adalah vonisnya, sekarang informasi selanjutnya adalah kronologis korupsi terbesar Surya Darmadi. Surya Darmadi menjadi tersangka atas dugaan penyerobotan lahan kelapa sawit dengan luas 37.095 hektar di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Perusahaan perkebunan milik Surya, Grup Duta Palma tersebut menggarap lahan tanpa izin sepanjang 2003, maksud kami hingga 2022. Dan atas perbuatannya ini Surya Darmadi telah divonis hukuman 15 tahun penjara. Berikut adalah kronologis kasus korupsi Surya Darmadi. Kasus bermula ketika Bupati Indragiri Hulu tahun 1999 hingga 2008, Raja Tamsir Rahman menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan atau IUP kepada 4 perusahaan PT Duta Palma Group. Perizinan itu berada di lahan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi atau HPK, hutan penggunaan lainnya atau HPL, maupun hutan produksi terbatas atau HPT di Kabupaten Indragiri Hulu. Namun penerbitan perizinan dibuat secara melawan hukum tanpa adanya izin prinsip dengan tujuan agar izin pelepasan kawasan hutan bisa diperoleh. PT Duta Palma Group juga tidak pernah memenuhi kewajiban hukum untuk menyediakan pola kemitraan sebesar 20% dari total luas areal kebun yang dikelola. Pada 1 Agustus 2022, Kejaksaan Agung menetapkan Surya sebagai tersangka atas dugaan penyerobotan lahan kelapa sawit. Surya dijerat pasal tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyebabkan kerugian 78 triliun rupiah. Lalu pada tanggal 15 Agustus 2022, Kejagung melakukan penjemputan terhadap Surya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan ditahan selama 20 hari. Kemudian Kejagung juga menyita aset yang diperkirakan memiliki total 17 triliun rupiah dan dituntut seumur hidup. Hingga pada akhirnya Surya Darmadi dijatuhi vonis kurungan 15 tahun penjara. penjara, beserta sejumlah denda.
Ya, dan informasi yang terakhir adalah alasan Sri Mulyani tolak pengunduran diri Rafael. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan bahwa Kementerian Keuangan menolak pengunduran diri Rafael Aluntri Sambodo sebagai aparatur sipil negara. Suhasil mengungkapkan penolakan ini dikarenakan Rafael masih dalam pemeriksaan, sehingga pengunduran diri tidak bisa diterima hingga pemeriksaan selesai. Adapun dasar hukum penolakan ini adalah Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020. Dalam aturan tersebut, PNS yang mengajukan pengunduran diri saat sedang dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang dapat ditolak pengunduran dirinya.